Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam rangka masih dalam program dahsyat Guru Penghafal Al-Quran atau disingkat dengan GPA. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada surah Al-Adiyat. Dan seperti biasa kita akan dengarkan dulu murajaah atau ulangan daripada surah sebelumnya yaitu surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya dan pecinta Al-Quran semuanya sudah menghafal dengan baik dan sudah mengulang-ulang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita ke surah berikutnya. Kita dengarkan dulu sekali audionya kepada Pak Rahmat, operator kita. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang sama-sama kita coba tahsin dulu. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan kita perhatikan sama-sama bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'adiyati dhabha. 1, 2. Wal 'adiyati dhabha.
falmuriyati qadha. 1 2 falmuriyati qadha falmughirati subha. 1 2 falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a. 1 2 fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. 1 2 fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud. 1 2 innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. 1 2 wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2 wa innahu lihubbil ghairi lasyadid. Ulang ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2 wa innahu lihubbil ghairi bukan khairi ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2 wa innahu lihubbil khairi lasyadid. afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 1 2 afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. wa hussila ma fil qubur. Kita ulangi. Wa hussila ma fis sudur. 1 2 wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. 1 2 Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, ujung la khabir, mulutnya tersenyum tipis ya oronya. La khabir. Ulangi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, bagus. Alhamdulillah di sini ayat ini tidak terlalu sulit. Cuman disiplin panjang pendek dan dengungnya saja yang harus tetap kita pertahankan. Ya, baik, selanjutnya kita coba hafalkan ya. Kita mulai dari ayat pertama. Boleh ditutup Al-Qur'annya supaya lebih fokus. Aktifkan pendengarannya dan qalbunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. 1 2 Wal 'adiyati dhabha. Ulangi sekali lagi. 1 2 Wal 'adiyati dhabha. Silakan yang di rumah. 1 2 Wal 'adiyati dhabha. 1 2 Ya, bagus. Kita lanjutkan. Fal muriyati qadha. 1 2 Fal muriyati qadha.
Falmuriyati qadha. 1 2. فالموريات قدحا Sekali lagi 1 2. Sama-sama yang di rumah juga. 1 2. فالموريات قدحا Ya, kita sambung. Falmughirati subha. 1 2. فالمغيرات صبحا Sekali lagi ulangi. Falmughirati subha. 1 2. فالمغيرات صبحا Sekarang kita coba ulang sama-sama dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. 1 2. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. 1 2. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. 1 2. فالمغيرات صبحا Ya, kita lanjut ayat keempat. Fa'atharna bihi naq'a. 1 2. فأثرن به نقعا Kan ini athar mulutnya monyong karena sebelum ra mati itu baris atas ta. Fa'athar bukan fa'athar, ya, tebal, tafkhim. Fa'atharna bihi naq'a. 1 2. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 1 2. فوسطن به جمعا Innal insana lirabbih lakanud. إن الإنسان لربه Ya. Innal insana lirabbih lakanud. 1 2. إن الإنسان لربه لكنود Ya, ini sampai ayat 6 ini. Kalau kepanjangan, misalnya sahabat pencinta Quran dan pemirsa sekalian merasa panjang surah ini, boleh dibagi dua sampai surat ini boleh berhenti dulu, dilancarkan, baru nanti dilanjutkan ke ayat berikutnya. Tapi pada pembelajaran kali ini kita lanjut terus. Nanti silakan dipotong dua sendiri ke ayat berikutnya. Kita sambung. Wa innahu ala dzalika lasyahid. 1 2. وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد. 1 2. وإنه على ذلك لشهيد Sekali lagi. 1 2. وإنه على ذلك لشهيد Ya, sambung. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 1 2. وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد. 1 2. وإنه لحب الخير لشديد Ya, kita lanjut. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 1 2. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Sekali lagi ya, pastikan huruf-hurufnya dengan benar.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 1, 2. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Sekali lagi 1, 2. Afala 1, 2. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Bagus, kita lanjut. Wa hussila ma fis sudur. 1, 2. وحصل ما في الصدور. Sekali lagi. Wa hussila ma fis sudur. 1, 2. وحصل ما في الصدور. Sekali lagi. Wahus itu jangan terputus. Jangan wahus. Nah itu ya. Sambung. Wahussila ma fis sudur. 1, 2. وحصل ما في الصدور. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. 1, 2. إن ربهم بهم يومئذ Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. إن ربهم بهم يومئذ. Jadi perlu diperhatikan, inna rabbahum, mim mati ketemu dengan ba, bahum bihim, itu hukumnya ada yang tahu? Mim mati ketemu ba, ini hukum mim. Ini namanya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar berdengung, syafawi artinya di bibir. Nah, jadi ikhfa syafawi berarti waktu kita baca hum bihim sama-sama dengung di bibir ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. 1, 2. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. Alhamdulillah sudah selesai. Silahkan diulang-ulang di rumah agar mendapatkan hafalan yang kuat. Harus sering diulang. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau merasa panjang maka boleh dipotong 2. Cuman waktu dipotongnya lihat ada tanda wakafnya. Di ayat ke-6 itu ada wakaf jim. Ada ya? Jim kecil, jim itu wakaf jaiz, di situ boleh berhenti. Nah, jangan kita putuskan itu misalnya di ayat ke-9 huruf la. Nah, itu tidak boleh kita berhenti di situ ya, karena ada berhubungan maknanya. Jadi boleh dipotong 2 di situ kalau merasa panjang. Baik, selanjutnya kita coba bacakan artinya supaya apa yang dikandung dalam surah ini bisa kita amalkan bersama. Boleh Pak Rahmat bacakan ayatnya, Pak Firman bacakan artinya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berkencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memetikkan bunga api dengan pukulan kuku kaki. Fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'an. Coba ulangi. Fa'athar. Sebentar ya. Fa'athar. Tebal lagi rohnya. Fa'athar. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'athar.
Ra-nya tetap fungsinya, tapi mulutnya aja dimonyongkan. Fa'atharu. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah ia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan, Wa hussila ma fis sudur. dan apa yang tersimpan di dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma izil laqabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ya. Terima kasih Pak Firman dan Pak Rahmat. Kira-kira menurut Pak Rahmat, apa isi kandungan yang bisa kita pahami pesan Allah dalam surat ini? Kira-kira. Makna, jadi kan kalau saya tanya isi kandungan, berarti itu secara umum pesan apa yang bisa kita tangkap. Jadi bukan membaca arti kembali ya. Setiap ayat itu kan ada arti, tapi secara umum apa yang bisa kita tangkap. Supaya nanti begini, ketika kita mendengar surah-surah itu dibacakan, kita ada gambaran. Berarti kalau di surah Al-Adiyat ini, kalau di surah Al-Qari'ah kemarin itu tentang cerita tentang dahsyatnya hari kiamat dan pembalasan, ya kan? Itu secara umumnya. Orang kemudian di sini bercerita tentang apa kira-kira? Bercerita Ayat 1 sampai 5 bercerita tentang apa? dalam nih, Pak. Belum dapat ya. Coba Belum Pak. dapat, Coba Pak Firman. 1 sampai 5 ini Allah mengumpamakan kuda perang yang berlari kencang, yang memercikkan bunga api ketika dia berlari dan menyerang tiba-tiba ketika waktu pagi, lalu menyerbu ke tengah kumpulan-kumpulan musuh. Ya. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari 1 sampai 5 ini kira-kira? Ini judulnya saja kan surah Al-Adiyat. Kuda perang yang berlari kencang artinya. Surat Makkiyah 11 ayat ini turut berarti di kota Mekah ya. Ini adalah suatu penggambaran bahwa begitu gagah berani dan dahsyatnya serangan pasukan berkuda ini. Ya enggak kira-kira? Saking hebatnya pasukan berkuda ini, waktu dia lari itu memercikkan api sepatunya kan, sepatu kuda itu saking dahsyatnya terjangannya itu. Kemudian dia gagah, menunjukkan betapa gagah beraninya kuda-kuda perang itu yang dipakai di kuda-kuda perang itu, sehingga bisa menggetarkan hati-hati musuh. Apalagi serangannya tiba-tiba di pagi-pagi buta. Ini penggambarannya. Nah, artinya kita yang dengan membaca ayat 1 sampai 5, kita yang belum pernah berperang, mengikuti perang zaman itu dengan menggunakan kuda, kita bisa bayangkan bagaimana
serangan dengan menggunakan kuda, pasukan berkuda ini sangat luar biasa gitu ya. Itu yang bisa filosofi yang bisa kita dapatkan di sini. Artinya sesuatu yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pasukan berkuda itu merupakan pasukan elit di zaman dulu itu. Pasukan yang khusus ya. Nah, baik. Selanjutnya di balik kekuatan dahsyatnya pasukan berkuda tadi juga Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ada kekuasaan Allah yang maha hebat di situ yang Allah tampakkan melalui kekuatan dari kuda-kuda perang tadi yang mampu menggetarkan hati musuh-musuh agama Allah. Nah, baik, selanjutnya dari 6 sampai ke 9 apa kira-kira yang makna yang bisa kita serap? Manusia itu sungguh sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Tuhannya karena dia mengakui tentang keingkarannya. Ya. Katakan cinta dengan hartanya yang berlebihan, tapi dia tidak tahu sesungguhnya kekuasaan Allah itu lebih besar lagi dengan mengeluarkan apa yang ada di dalam kubur, melahirkan apa yang tersimpan dalam hati. Sesungguhnya Allah Maha Teliti. Ya. Jadi di 6 sampai 9 ini menggambarkan pengingkaran manusia. Manusia itu sungguh sangat ingkar kepada Allah. Jadi ada yang ingkarnya itu memang terang-terangan gitu ya, memang betul-betul dia menunjukkan keingkaran. Ada orang yang keingkarannya tapi tidak nampak. Dia ingkar tapi dia diam saja, di dalam hatinya dia mengingkari. Tapi ada orang yang memang sangat keras keingkarannya, bahkan mungkin sampai membunuh para nabi, membenci para ulama sampai hari ini. Jadi kita lihat orang-orang yang munafik terutama itu dia akhir-akhir ini kan sangat gencar untuk mengeluarkan statement-statement yang dia mungkin muslim tapi dalam ujarannya itu memang seperti nampak sekali dia benci dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini bentuk-bentuk pengingkaran itu banyak gitu ya. Ada yang menyembah selain Allah, ada yang tetap menyembah Allah tapi dia masih misalnya bergelimang dengan maksiat, dengan riba. Itu bentuk-bentuk pengingkaran itu sangat banyak. Nah, jadi maka Allah mengancam sebenarnya nanti dia akan sadar pada saat bagaimana nanti orang-orang di dalam waktu dibangkitkan dalam kubur dimintakan pertanggungjawaban kelak. Ini orang baru merasa menyesal. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab yang dapat kita tangkap. Kita hanya memaknai, mengerti dari artinya saja karena kita bukan pengajian tafsir, tapi setidaknya kita mencoba dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan ini ada yang bisa kita ambil manfaat dalam bentuk memaknai isi kandungannya sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lebih jelasnya tentu kita harus belajar lebih dalam lagi tentang tafsir daripada surah Al-Adiyat ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berlatih, selamat menghafal agar kita semua menjadi orang-orang yang pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم